Potensial, lokasinya cukup besar, kemudian tertata baik, dan juga termasuk dalam kategori pasar modern gitu ya, karena sudah arsitekturnya dan segala macamnya cukup baik. Soal memang belum ramai seperti yang diharapkan oleh para pedagang. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, ada subsidi, ada jual dagangan-dagangan dari para pedagang yang ada di sini. Itu dianggap cukup lagi. Seperti saya tadi sampaikan, dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat bersama provinsi dan kabupaten untuk membicarakan ini pasar ini bagaimana supaya pasar ini bisa menjadi salah satu pusat perdagangan yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Sayang ini daerah besar, tapi kemudian tempatnya bagus, lingkungan ini juga masih luas, masih bisa dibangun perumahan dan sebagainya. Jadi salah satu juga yang diperlukan dari pedagang kita, terutama pedagang asli Papua maupun ekspor Papua, itu juga terkait dengan transportasi yang mahal ya. Saya sudah sampaikan bahwa saya sudah siapkan itu mobil angkutan mama-mama Papua ya. Nah, nanti bulan ini juga sebelum ini bulan ini kita akan mulai ya jemput, mengantar dan menjemput mama-mama dengan dagangannya supaya mengurangi biaya transportasi. Kemudian kita harapkan bisa sedikit mengakomodir biaya yang dikeluarkan oleh pedagang-pedagang ini ketika mau datang ke pasar. Jadi mau tidak mau ya tidak ada jalan lain untuk mempercepat ini kecuali intervensi pemerintah. Dan saya juga menyadari keterbatasan dari pemerintah kabupaten. Itu nanti saya akan memerintahkan bidang SKPD saya terkait untuk datang bicara dengan untuk merumuskan desain formula yang tepat bagaimana supaya pasar ini bisa ramai. Karena ini terkait dengan banyak hal, transportasi misalnya, ya. Jadi taksi-taksi kita harus dibawa masuk jalan ke sini. Tapi tidak itu saja, tapi juga perumahan-perumahan, kalau tanah-tanah sini masih luas. Kalau ada perumahan baru, ada developer yang mau waktu ini ya arahkan dia untuk bangun di sekitar sini. Dengan catatan ini menjadi bagian dari fasilitas umumnya perumahan itu. Itu mesti didesain ya. Jadi Pemprov siap intervensi untuk? Iya siap. Jadi kita siap, ini kan di depan mata kita ini kan. Jadi yang dekat-dekat sini ya termasuk yang tadi saya bilang yang di kota juga ya, yang Remu itu kita tata lagi, ya. Kemudian yang di Boswesen itu juga pasar-pasar yang baru, sampai kemudian terbengkalai ya, terutama yang di Boswesen, kalau yang di Remu itu over kapasitas terlalu banyak sampai tidak tertata ya. Jadi kumuh, sementara ada yang bagus begini tapi tidak ada orangnya gitu ya, ada pedagangnya tidak ada pembelinya. Itu juga soal, jadi orang tata rantai yang harus dibicarakan secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya kita lihat dinamika fluktuatif harga saja, tapi sekaligus juga kita lihat situasi lingkungan apa yang perlu kita lakukan sehingga pasar-pasar ini bisa berfungsi, karena ini dibangun dengan uang negara yang cukup besar ya. Dia juga masyarakat kalau dia tahu betul, dia yakini betul pasar ini menjadi salah satu pusat, dia bisa mendapatkan kebutuhannya, tapi dia akan dapat ini. Tapi ini tadi dari taksinya diperbaiki, ya, kemudian juga harganya juga kita bisa kendalikan ya, dengan berbagai macam yang kita tadi saya lihat supaya perlu ada event-event di sini gitu. Jadi bikin ada
pasang juga di sini, atau sekali-sekali ada musik apa begitu di sini, ada parade apa di situ, supaya orang datang dulu lihat. Itu aja belum sampai di sini juga. Ya, orang di Sorong saja pasti saya yakin belum semua udah datang ke sini. Sekali-sekali kemarin pakai kikang Pak Sinika. Ya begitu ya. Lalu ini sekali kita bikin event, Ya. ya, event itu, tapi ini masih di dalam apa namanya tuh, apa istilahnya tuh? Festival. Penghargaan. Hah? Ini kan disebutnya. Apa saya? Itu kan diberikan, ya, misalnya kita dibilang, ya, bakar ikan terpanjang, begitu lah. Itu perlu ada event-event itu. Ya. Nanti setelah pertemuan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, baru kita desain bagaimana supaya pasar ini bisa berhasil guna. Ya. Oke.